Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab salam anak-anak semua nih ya. Orangnya banyak, jawab salamnya sedikit. Biar kompak jawab salamnya ya Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad rasulal amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asatidatul kiram, para guru, para kiai, para asatidat, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Habib Amri yang kita hormati dan kita muliakan, Al-Mukarram Ustadz Taufikur Rahman Ustadz Radi DKM Masjid Al-Furqan, bapak-bapak dan ibu-ibu, remaja dan para pemuda, jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ngapa? Ya Rabbal. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah dengan berkat curahan rahmat, hidayah, inayah dari Allah. Pada malam hari ini kita dapat sama-sama hadir, duduk simpu dengan penuh hikmat di masjid yang mulia ini. Besar harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga langkah kita dari rumah, duduk kita di tempat yang mulia ini dijadikan amal ibadah yang diterima dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, bapak-bapak gak usah ditanya ya. Yang saya tanya ibu-ibu, sebab biasanya ibu-ibu itu punya penyakit yang tidak baik. Jangankan di tempat yang tidak baik, di tempat baik maulid kayak begini, kalau nggak ditanya itu nggak fokus di pengajian, tapi kadang-kadang sibuk ngerumpi. Makanya biar fokus ke pengajian, tiap 10 menit ditanya ibu-ibu, Bu, ya. Kalau 2 kali Ustaz tanya, Bu, ya, gitu. Jadi biar fokus ke pengajian, kalau nggak ditanya sibuk ngerumpi. Pertama ngomong bagus, tumben malam-malam datang ke Masjid Al-Furqan. Jawaban temannya, iya kan ada maulid, makanya saya datang malam-malam ke Masjid Al-Furqan. Ini masih benar. Tapi kalau didiamkan obrolannya lama-lama bengkok. Kata ibu ke temannya, itu siapa sih? Ibu-ibu pakai kerudungan oranye, kulit hitam, najis banget. Gue mah begitu. Emang lo nggak tahu itu bininya Pak RT. Kalau bapak-bapak jarang ditanya, kenapa dari dulu sampai sekarang kalau ngaji pada husu, saking husunya nunduk nggak ingat apa-apa. Makanya kalau zaman dulu orang buka pengajian doanya begini, Allahumma ftah lana
hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar. Karena jamaah banyak yang tidur, akhirnya kiai ngerubah doanya. Kata kiai, yuk kita buka taklim dengan baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika. Itu kakek-kakek di pojokan masjid tidur pules. Makanya kalau susah tidur nggak perlu beli obat tidur, cukup datang ke pengajian, insya Allah ngantuk. Bu, kita selawatan yuk biar semangat ya, biar semuanya semangat ngaji nih. Maulid udah jam setengah 11 ya, iringi ya pakai hadroh ya, bisa. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semua ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wahai Raja yang Esa, Engkau Maha Kuasa, hamba yang banyak dosa mengharap balasan cinta. Hamba yang banyak dosa mengharap balasan cinta. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Duduk di majlis ilmu mengharap ridha guru, duduk di majlis ilmu untuk mengharap ridhamu, duduk di majlis ilmu untuk mengharap ridhamu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita maulid dari tahun ke tahun memperingati maulid, dari desa sampai ke kota, bahkan sampai ke istana, dari surau-surau kecil, musolah, bahkan sampai ke masjid agung. Semua setiap tahun memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua peringatan maulid menghantarkan pada diri kita agar kita ingat kepada Rasulullah. Yang namanya peringatan karena kita sering lupa. Kita diingatkan dengan peringatan, kita lupa kepada Rasulullah. Kita lupa cinta kepada Rasulullah. Kita lupa menghidupkan sunnah Rasulullah. Karena itu ada peringatan maulid agar kita ingat dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, mana jawabannya, Bu? Ibu cinta enggak sama Nabi? Cinta enggak sama Nabi? Pak, Bapak cinta sama Nabi?
Ini kalau cinta biasanya kalau kata orang Cikarang nih ya. Ini Cikarang apa Bekasi? Kata orang Cikarang ini kalau jatuh cinta itu love is beautiful. Cinta itu melahirkan keindahan. Orang kalau lagi jatuh cinta semua terasa jadi indah. Dunia terasa milik dia berdua, yang lain ngontrak semua. Ngomong sama pacarnya gini, Neng, bibirmu indah merekah bagaikan buah delima, aslinya mah doer. Ini yang doer jadi indah lantaran cinta. Kalau orang lagi cinta-cintaan Pak, Masya Allah, ada anak muda orang Cikarang malam minggu diundang temennya nikah. Dia cinta sama anak gadis, niatnya mau ajak ke kondangan nih, ke tempat orang hajatan nikah. Itu pengen boncengin motor udah dicuci bersih jam 3. Joknya dikasih hand body biar licin, kalau ngerem polisi tidur merosot pacarnya ke depan. Kemudian sampai di lokasi kondangan jalan kandengan. Itu biar nampak indah dituntun, pacarnya kepeleset mau jatuh. Dideketin sama pacar laki, dia tanya, ada apa ayang? Atoh ya, hati-hati jalannya. Ini ngomongnya dibuat indah. Tapi udah punya anak 3, anak 4, kondangan ke resepsi pernikahan. Jangankan gandengan, kadang suami istri bareng aja jarang. Istri jalan duluan 100 meter baru suaminya. Istrinya kepeleset mau jatuh, dideketin, bukan ditanya ada apa ayang, tapi dibilang mata lu kotok kali ya. Orang Cikarang begitu apa enggak? Itu kalau lagi pacaran makan prasmanan di samping pacarnya biar indah, nyendok nasinya dikit, lauknya dikit, duduknya dikempit, itu biar nampak indah dari kekasihnya. Tapi udah jadi istri, anak 3, anak 4, nyendok nasi prasmanan, itu nyendoknya munjung kayak kuburan baru. Ini perut kenyang, pulang gak cukup sampai di situ. Tangan kanan bawa somai, tangan kiri bawa es krim. Pulang ditanya sama temennya, buat siapa? Jawabannya buat anaknya, tapi di rumah emaknya lagi yang gares. Coba, saya tahu orang Cikarang kayak begitu, ngaku aja loh. Bu, kalau lagi pacaran pengen buang angin ditahan sampai keluar keringet dingin. Pengen ngentut ditahan, karena kalau sampai ngentut di samping pacarnya itu udah gak nampak indah dalam pandangan matanya. Tapi udah jadi suami istri, nonton TV bareng pret, makan bareng pret, tidur bareng pret. Itu namanya keluarga kampret, saudara. Ini saya hendak katakan, kalau kita ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan akan terasa indah dalam kehidupan. Allah memerintahkan bangun di sepertiga malam tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini akan terasa indah dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita mengeluarkan harta di jalan Allah, zakat, infak dan sedekah. Ini pun akan terasa jadi indah, karena ini perintah Allah. Kita cinta kepada Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini orang kalau jatuh cinta harus ada buktinya. Begitupun kita cinta kepada Allah dan Rasulnya harus ada bukti. Dalam kitab Nasaihul Ibad di sana dicatat ada 3 bukti cinta. Yang pertama, ayyahtaru kalamu habibi ala kalami ghairi. Dia lebih memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan yang lainnya. Apa perkataan kekasih kita? Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang aku cinta kepada Allah dan Rasulnya tapi tidak cinta kepada Al-Quran, penyataan cintanya dianggap dusta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap agama punya kitab yang mereka anggap suci, Pak. Orang Hindu punya kitab Weda, Buddha punya kitab Tripitaka, orang Majusi punya kitab Jen Avesta.
Nasrani punya kitab Injil, Yahudi punya kitab Taurat, orang Konghucu Tionghoa punya kitab namanya Tao Te King, bahkan aliran kebatinan golongan Eling Kejawen mereka pun punya kitab yang mereka anggap suci, namanya Serat Centani, Hidayat Jati atau Darmo Gandul. Dan kita umat Islam punya kitab suci dan akan terus jadi kitab suci karena dijaga oleh Al-Qudus, zat yang maha suci, yaitu Al-Quranul Karim. Ini Al-Quran firman Allah, kita membacanya ibadah, dapat pahala di sisi Allah. Karena itu cinta kepada Allah, jangan tinggalkan Al-Quran. Insya ini saya tahu nih muka-mukanya kelihatan nih, muka-muka yang senang baca Al-Quran. Alhamdulillah. Ini Al-Quran ajarin Pak sama anak kita. Kalau kita ngelihat di Hafidz RTTI itu, anak kecil 12 tahun 15 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Bahkan ada yang tunanetra nggak bisa lihat, hafal sampai 30 juz Al-Quran. Itu usianya baru 12 tahun. Kalau bapak ibu yang hadir maulid malam ini usianya ada yang 35 tahun, ada yang 40 tahun, insya Allah hafal sampai 40 juz Al-Quran. Amin ya Rabbal. Ustadz saya baru 4 juz apalnya. Iya, juz berapa? Juz melon, juz jambu. Sebab anak kita kalau hafal Al-Quran ini aman. Dia bisa jadi imam apa aja di Masjid Al-Furqan. Ya, imam sholat Idul Fitri siap, sholat Idul Adha siap, sholat Jumat dia siap, bahkan sholat tarawih yang rokaatnya banyak karena hafalan Qurannya banyak, siap aja. Jangan jadi imam masjid hafalan Quran cuma 2, Alam Taro sama Alam Nasroh. Kalau rokaat pertama Alam Nasroh, rokaat kedua pasti Alam Taro. Kalau rokaat pertama Alam Taro, rokaat kedua dapat dipastikan Alam Nasroh. Akhirnya karena warganya doyan judi, itu bacaan imam dijadiin judi sama makmumnya. Taro-taruan yuk, rokaat pertama gue megang Alam Nasroh. Lo pegang apa? Alam Taro. Berapa duit? 200.000. 200.000. Imam takbir, Allahu Akbar. Seluruh jamaah semua takbir kecuali yang taruhan 2 kagak takbir. Imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum semua bilang amin. Ini yang 2 taruhan belum takbir juga, malah main lihat-lihatan sambil bilang yo siapa yang menang begitu. Imam baca surat Bismillahirrahmanirrahim, itu yang taruhan gemeteran Pak. 400.000 nggak kerja apa-apa. Alam, keluar keringat dingin. Alam Taro, yang pegang Alam Taro langsung ambil duit nih. Rokaat pertama Alam Taro gua yang menang. Dia nggak tahu nih imam udah belajar ngaji, hafalannya banyak. Yang dibaca Alam Taro bukan Al-Fil, tapi surat yang lain. Kata imam, Alam Taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Ini 2 di belakang yang taruhan bingung. Dia bilang ini siapa yang menang? Alam Taro bukan, Alam Nasroh bukan. Dua-duanya lagi bingung. Akhirnya imam nengok ke belakang. Kata imam, kalau gini mah gua yang menang. Ternyata nih imam bandar judi juga. Karena itu cinta kepada Allah, jangan tinggalkan Al-Quran. Man qara'a harfan fi kitabillah, siapa yang baca Al-Quran 1 huruf, falahul hasanat wal hasanatu bi asri amsalihah, dibalas oleh Allah 10 kebajikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bu,
Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, pak, 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 pak. Beda ya. Kalau bu, ya, pak, oi. Kemudian cinta yang kedua buktinya ayah taru mujalasatu habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia lebih memilih tempat duduk dan duduk bersama kekasihnya daripada yang lainnya. Mana tempat duduk yang dicintai Allah dan Rasulnya? Nih, masjid adalah tempat duduk yang dicintai Allah dan Rasulnya. Masjid, musola, majlis taklim, majlis maulid, majlis zikir, majlis silaturahim adalah tempat-tempat yang Allah dan Rasulullah cinta. Makanya jangan alergi datang ke masjid. Ini laki-laki, ini bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah besok jamaah, sholat berjamaah di Masjid Al-Furqan itu nambah jumlah shopnya. Insya ini masjid rumah Allah. Dalam surat An-Nur dijelaskan fi buyutin azinallah, di rumah-rumah Allah. Jadi masjid dipanggil oleh Allah rumah Allah. Kemudian masjid juga rumah Rasulullah. Rasul dulu ketika sakit menjelang wafat beliau ngomong kepada istrinya Sayyidatina Aisyah. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, antarkan aku ke rumahku." Padahal Rasul ngomong di rumahnya. Sehingga istri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Alaisa hadza baitukum ya Rasulullah?" Bukankah ini adalah rumahmu ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, "La, rumahku adalah masjid-masjid. Bukan rumahku, tapi rumahku adalah masjid dan musola." Jadi Bapak Ibu, malam ini bukan tamunya DKM Al-Furqan, bukan. Malam ini kita bukan tamunya panitia peringatan Maulid, bukan. Tapi malam ini Bapak Ibu menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita datang ke rumah Allah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu semua yang hadir, adakah seorang kekasih yang tidak mau datang ke rumah kekasihnya? Ada atau tidak seorang kekasih yang tidak mau datang ke rumah kekasihnya? Enggak ada. Kadang kita ngelihat genteng rumah pacar kita aja udah seneng banget. Ngomong sama temennya, tuh itu genteng rumah pacar gua. Lewat samping rumahnya nggak ngelihat pacarnya, itu ngelihat kain sarung pacarnya lagi dicuci udah deg-degan hatinya. Dia bilang, "Ya Allah, sarungnya indah banget, bagaimana isinya?" Bu, Ibu, jadi kalau ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, ramaikan sholat berjamaah di Masjid Al-Furqan. Jangan kita prihatin kadang jamaahnya itu lebih banyak tiang masjidnya ketimbang jamaah sholatnya. Saya tahu, saya sering lewat sini. Ini Masjid Al-Furqan kalau sholat subuh berjamaah, Masya Allah, jamaahnya ampe keluar-luar. Saking banyak di luar, di dalam ampe dikit. Bu, Ibu, kalau ibu punya suami rajin sholatnya di rumah, itu cirinya suami solehah. Besok beliin mukena warna pink, ya Bu. Makanya nanti habis maulid diberhasil, ini jamaah Masjid Al-Furqan insya Allah bertambah. Alhamdulillah. Jangan alergi datang ke masjid. Ustadz mau cerita, dulu ada orang alergi datang ke masjid, tapi ditakdirkan Allah dapat nikah sama seorang ulama besar anaknya. Jadi anak kiai jadi istrinya, tapi malas kedulnya ke masjid, terus sampai hidup berumah tangga. Dinasehatin sama istrinya, Kang, akang ke masjid kenapa sholat berjamaah?
mertua akang kan kiai, malu sama masyarakat nanti diomongin. Kata suaminya, Neng baik akang ke masjid, tapi nunggu hari baik ya Neng, kapan hari Jumat akang ke masjid sholat Jumat. Cuma sampaikan sama abah yang kiai, busana muslim yang masih bagus, yang udah nggak kepake tolong kasih akang. Jumat pagi istrinya datang ke rumah orang tuanya yang kiai, minta baju yang masih bagus, yang udah nggak kepake dikasih, nggak tanggung-tanggung. Suruh pakai gamis tuh suaminya, sorbannya hampir nyengser ke tanah. Itu imamahnya gede, gede kayak pelek becak. Suruh bawa tasbih butirannya besar kayak biji pinang. Jalan dari rumah jam 11:30, nunduk bukan tawadu, tapi malu ngukur diri, belum pernah datang ke masjid. Begitu datang pakaiannya laksana ulama besar. Sampai di Masjid Al-Furqan jamaahnya penuh, depan penuh, tengah penuh, belakang penuh, yang kosong cuma satu di kolong bedug. Akhirnya dia duduk di kolong bedug. Jamaah paling belakang kaget, subhanallah, ini kok kiai besar duduknya di kolong bedug. Akhirnya jamaah belakang ngasih tahu sama DKM masjid, Pak Haji, itu ada kiai duduknya di kolong bedug, suruh pindah ke depan. Akhirnya DKM masjid ke belakang, dia bilang, Pak Kiai duduknya jangan di kolong bedug, pindah ke depan. Kata dia, saya nggak apa-apa di kolong bedug aja. Kata DKM masjid dalam hatinya, subhanallah, nih kiai tawaduknya luar biasa. Tapi karena dipaksa juga akhirnya mau duduk di sop depan. Begitu duduk di depan, DKM masjid naik ke atas mimbar. Kata DKM masjid, jamaah sekalian, berhubung Jumat ini kita kedatangan tamu seorang ulama besar, maka untuk menghormatinya, petugas imam dan khotib kita serahkan kepada beliau. Ini belum pernah datang ke masjid, begitu datang suruh jadi imam dan khotib. Bisa tidak bisa, suka tidak suka, karena pengumuman sudah dilantunkan, dia naik ke atas mimbar mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Biar jarang sholat juga salam paseh. Dijawab oleh jamaah, waalaikumsalam warahmatullah. Naik Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kelar azan imam naik. Itu ratusan pasang mata memperhatikan apa yang hendak dikhutbahkan oleh orang yang dianggap ulama besar. Akhirnya tidak ada satu kata yang keluar dari mulutnya. Ditunggu 5 menit, 10 menit, bahkan sampai 15 menit, tidak ada satu kata yang keluar. Saking malu nggak bisa khutbah, dia menitikkan air mata keluar nangis. Jamaah semua bergumam dalam hatinya, subhanallah, ini mah bukan kiai tapi wali, belum ngomong aja udah nangis, bagaimana kalau ngomong. Akhirnya ditunggu sampai 30 menit, nggak ada satu kata, malu di atas mimbar nggak bisa khutbah. Akhirnya dia lari lewat pintu mimbar masjid. Ngelihat imam dan khotibnya lari, itu jamaah yang sudah terlanjur cinta, sami'na wa ata'na, seluruh jamaah ikut lari keluar masjid. Itu senggol tuh tiang masjid, pintunya kedesek karena jamaah masjid tuh berdesak-desakan terburu-buru keluar masjid. Akhirnya internet masjid retak, lampu jatuh, itu banyak yang rusak. Jamaah di luar masjid teriak takbir sejadi-jadinya, Allahu Akbar. Gue bilang juga apa dia mah bukan kiai tapi wali, masjid mau rubuh dia tahu, lari duluan. Ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin dia jauh dari rumah Allah, jauh dari masjid, jauh dari musola, kemudian taubat kepada Allah, ingin memakmurkan rumah Allah, maka dia akan jadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukti cinta yang kedua, ayyah taru mujalasatu habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia lebih memilih tempat duduk dan duduk bersama kekasihnya daripada yang lainnya. Tempat duduk yang dicintai Allah dan Rasulnya adalah masjid, musola, majelis ilmu. Ini majelis ilmu malam seperti ini luar biasa. Ini keuntungan dan kemuliaannya, kata Rasulullah,
siapa saja yang datang berjalan ke masjid ilmu, itu langkah kaki kanannya mengangkat derajat dalam kehidupannya, langkah kaki kirinya menghapus dosa-dosanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ngerasa banyak dosa, tadi datang maulid jalannya begini, kiri terus ya, jadi jamaah tahu banyak dosa ya. Bu, ibu, yang ketiga terakhir. Biasa kalau ngomong terakhir kelar ya. Penceramah Kiai Habib kalau ceramahnya ngomong yang terakhir, itu tandanya mau selesai. Ini saya ceramah di mana-mana nggak pernah lama. Paling ini udah 30 menit ya. Biasanya cuma 30 menit, paling lama 40 menit. Kemarin awal pandemi diundang di Basarnas, itu 30 menit. Tapi transportnya 5 juta. Mana panitia ya? Bohong, bercanda ya. Gak usah dipikirin, yang penting pulang buktiin. Bu, ini yang ketiga nih. Dengerin bu. Ayah taruh ridha habibihi ala ridha'i ghairihi. Bukti cinta yang ketiga, dia lebih memilih keridoan kekasihnya daripada keridoan yang lainnya. Yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Dia mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya kita bisa jadi apa saja dalam kehidupan dunia, yang penting Allah ridho. Bapak jadi suami ingin mendapatkan ridho Allah, insya Allah jadi imam teladan dalam kehidupan rumah tangga. Seorang istri ingin mencari ridho Allah, insya Allah dia akan jadi istri solehah. Insya ini yang datang jamaah Masjid Al-Furqan, ibu-ibu kelihatan mukanya istri solehah semua. Kelihatan mukanya, kalau nggak kelihatan jurik namanya. Ini kelihatan semua istri soleha. Ciri istri soleha mah gampang bu. Bu, dengerin nih bu, biar oleh-oleh pulang. Istri soleha cirinya kata Rasulullah, kalau suaminya ngelihat istrinya seneng hatinya, itu salah satu ciri istri soleha. Jadi kalau suami ngelihat istrinya hatinya senang, hatinya bahagia, hatinya tenang, itu ciri istri solehah kata Rasulullah. Idza nazarta sarratka, apabila dipandang suaminya mampu menyenangkan hati suaminya. Makanya ibu-ibu kalau di rumah harus dandan dikit-dikit mah. Jangan kayak ibu-ibu di Hong Kong. Itu ibu-ibu di Hong Kong kalau nganter anak sekolah dandan, arisan dandan, ke pengajian dandan, ke mall dandan, tapi di rumah sama suaminya daster seminggu nggak pernah ganti. Ada nggak ibu-ibu Cikarang kayak begitu? Bu, ibu, ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Kalau suami ngeluh ke ibu bilang gini bu, kalau di rumah dandan dong, jangan kumel gitu kayak topo dapur. Ibu cukup bilang ke suami, Pak saya mau dandan tapi sini uangnya. Benar nggak bu? Saya belain nih, karena suami kepingin istri cantik nggak ngasih nafkah buat kosmetik, jolim. Suami kepingin istri cantik nggak ngasih nafkah buat kosmetik, jolim namanya. Sekarang perempuan pengen cakep gampang, yang penting punya mata duitan loh. Cuma begini doang loh duit aja, yang penting punya duit. Zaman sekarang ibu mukanya hitam kepengen putih gampang pak. Tinggal dibawa ke salon di facial. Facial standar murah cuma 60.000. Kalau ibu ngambil paket krim malam, krim siang 160.000. Itu krim malam dipakai malam, krim siang dipakai siang. Kalau rutin dipakai 1 bulan, insya Allah putih mukanya, hitam lehernya. Ya bu. Zaman sekarang orang mukanya cabi tembem gampang. Kepengen tirus tinggal beli Nuskin Galvanik.
Itu harga normal 5,5 juta, sekarang lagi diskon 4,2 juta. Tinggal beli. Lipstick harganya mahal. Ada lipstick yang merek Immortal, itu harganya 2,7 juta. Ada ibu-ibu Cikarang yang lipstiknya 2,7 juta. Ada enggak? Saya tahu orang sini mah lipstiknya mereknya Kuda Terbang. Itu awet nggak hilang-hilang sebulan, ngilanginnya pakai tenner. Kalau lipstik yang di bawah 1 juta banyak, yang harga 200.000, 300.000, ibu-ibu banyak pakai lah di sini. Ada yang merek Latulip, Mirabella, Wardah, Revlon, Mazaya, Amarantin, Pond, Cempaka, Maybelline. Dulu Cempaka cuma ada bedak doang, sekarang ada lipstiknya. Yang tipe 322 murah cuma 65.000, warnanya merah sedikit oranye, yang pantas yang kulitnya putih yang pakai. Ustadz kok apal bener? Dulu sebelum jadi ustadz saya sales kosmetik. Puas lo ya. Ibu jangan kalah sama bencong. Bu, ibu jangan kalah sama banci nih sama bencong. Bencong tuh bukan orang perempuan, tapi dia orang laki, tapi dandannya pinter luar biasa. Makanya di kita salon kecantikan banyak bencong, pinter dandannya. Rias pengantin banyak bencong, pinter dandannya. Bahkan ustadz kalau syuting di TV itu di touch up sama bencong. Kalau di luar negeri bencong gaya lesbian ditempatkan di tempat yang terhormat. Bahkan kalau bapak ibu pernah ke Hong Kong, saya dulu sering ke Hong Kong dakwah, itu ada taman namanya Taman Victoria. Tiap malam minggu itu bencong, lesbian, gay, mereka bebas pacaran di Taman Victoria. Bahkan berciuman, kalau ada yang negur yang dipenjara karena melanggar hak asasi manusia. Na'udzubillah min. Kita di Indonesia alhamdulillah, kemarin sempat ada orang yang menuntut dilegalkan pernikahan sejenis. Laki dengan laki nikah dibolehkan, perempuan dengan perempuan nikah dilegalkan, tapi di Indonesia ini tidak dilegalkan. Alhamdulillah. Makanya bencong dilihat di Indonesia mah susah. Hidup susah, mati susah. Hidupnya susah, dikejar-kejar Satpol PP. Sampai nyungsep ke sungai ditungguin sama Satpol PP. Mati susah, nyusahin siapa? Amil yang mandiin. Dulu ada bencong mati yang mandiin amil laki-laki. Sebab dulu tahu jenis kelamin awalnya laki-laki. Disiram palaknya tenang amil laki. Disiram dadanya kaget luar biasa. Astagfirullahaladzim. Ngapa ada tetenya? Ternyata nih bencong udah suntik silikon saudara. Ini amil laki keluar teriak, bukan saya yang mandiin. Ini mah yang mandiin amil perempuan. Lihat jenazah ada payudaranya. Cari amil perempuan. Dicari amil perempuan, dimandiin sama amil perempuan. Disiram palaknya tenang, dadanya tenang, perutnya tenang. Nanti dulu, lu udah bawahnya aja lu. Disiram bawahnya amil perempuan kaget, astagfirullahaladzim. Ngapa ada Tugu Monas di sini? Akhirnya amil perempuan keluar ribut sama amil laki. Kata amil laki, bukan saya yang mandiin ustazah, bukan saya ustad. Ribut punya ribut, akhirnya diambil kesimpulan kalau gitu yang memandikan yang sejenisnya, cari temannya bencong sana. Dicari bencong sama Pak RT, ketemu dituntun-tuntun tuh bencong bingung nanya sama RT, mau kemana sih teh? Kata dia. Kata RT, tuh temen lu mati mandiin. Ternyata bencong sama bencong mandiinnya gampang. Dia cuma ngambil gayung, gayungnya diisi air, dipegang dengan tangan kiri, tangan kanan masukkan ke air. Itu temen yang udah jadi mayat cuma dicipratin air sambil dia bilang, basah, basah, basah. Ini saya cerita biar ibu termotivasi. Kalau bencong aja dandannya pinter, bagaimana ibu yang jelas-jelas perempuan. Makanya tiru Sayyidatina Aisyah.
Ini istri Rasulullah kalau di rumah dandannya pinter luar biasa. Bahkan dipanggil oleh baginda Nabi dengan panggilan ya Khumairah, panggilan kesayangan, wahai wanita yang kulitnya putih kemerah-merahan. Ini kenapa? Karena dalam sejarah tercatat ini baginda Rasulullah setiap pulang dakwah sampai rumah keringetan, itu keringatnya diseka dengan tangan Aisyah, dibaluri ke pipinya. Makin hari makin cantik dengan keringat Rasulullah. Jadi kalau ibu ngaku cinta kepada Rasulullah, tiru Aisyah. Suami pulang ngojek, suami pulang narik angkot, suami pulang macul di sawah sampai rumah keringetan. Kata ibu, Pak, tolong jangan kau seka keringatmu, saya akan baluri ke pipi saya. Insya Allah kalau ibu yakin karena Allah, panoan. Ya bu, keringat kita beda dengan keringat Rasulullah. Ini Rasulullah adalah hamba Allah, makhluk yang disempurnakan Allah. Dari semua makhluk yang diciptakan Allah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalam diba dijelaskan, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi, manusia yang terbaik, khalqan wa khuluqa, dalam penciptaan dan akhlaknya. Jadi penciptaan Rasulullah adalah yang terbaik yang diciptakan oleh Allah. Coba perhatikan semua. Rasulullah wajah tampan menawan, tak bosan dipandang mata. Ini Rasulullah wajahnya tampan luar biasa. Orang gak pernah bosan lihat wajah Rasulullah. Dalam Tarikh Al-Hadarah Al-Islamiyah di sana dicatat Rasul pernah memberikan taklim, pengajian, nasihat kepada para sahabatnya dari habis subuh sampai zuhur. Tidak ada satu sahabat pun yang keluar dari majelis Rasulullah. Kenapa? Karena selain yang dikatakan Rasulullah bermanfaat, ini sahabat ngelihat wajah Rasulullah nggak ada pernah bosannya. Saking tampannya, senang luar biasa. Coba kalau ada kiai ceramah dari subuh sampai zuhur, itu bukan hanya ditinggalin jamaah, disumpahin sama jamaah. Sambil pulang itu kiainya disumpahin, mampus loh kiai, ceramah kagak punya waktu pisan dari subuh sampai zuhur begitu. Ini Rasulullah wajahnya dilihat nggak pernah bosan. Kalau ada sahabat punya masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kehidupan, ingin ngadu ke Rasulullah. Ini belum ngadu masalahnya, baru duduk ngelihat wajah Rasulullah, hilang gundah gulana masalah dalam kehidupannya. Kan dalam berjanji Bapak pada apal, man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapa yang melihat wajahmu, man ra'a wajhaka yas'ad, dia akan bahagia, hilang semua gundah gulana. Kalau selama ini Bapak Ibu tahu Nabi yang ganteng adalah Nabi Yusuf, Nabi yang tampan adalah Nabi Yusuf, Bapak Ibu perlu tahu karena Nabi Yusuf tampan itu karena ada nur Muhammad dalam tubuhnya, karena ada cahaya Rasulullah dalam tubuh Nabi Yusuf. Ini cahaya Rasulullah diciptakan Allah 1000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, menempel dari para nabi dan para rasul. Cahaya Rasulullah, nur Muhammad menempel pada Nabi Adam. Malaikat sujud kepada Nabi Adam itu atas perintah Allah karena ada nur Muhammad dalam tubuh Nabi Adam. Kemudian menempel pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ada nur Muhammad dengan izin Allah. Tidak sehelai rambut pun terbakar di api Raja Namrud. Kemudian menempel pada Nabi Musa, diselamatkan Allah dari lautan merah. Kemudian menempel pada Nabi Yusuf, ini Nabi Yusuf menjadi tampan ganteng luar biasa.
Itu saking tampannya ibu-ibu, ada yang motong jarinya dengan pisau di tangannya. Di dalam surat Yusuf dijelaskan, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ketika Nabi Yusuf berjalan dengan kegagahan dan ketampanannya, wa qatta'na aydiyahunna, kalau bahasa Arabnya qatta'na, i'rabnya adalah domirnya hunna, mereka semua perempuan motong jarinya dengan pisau yang ada di tangannya. Bukan satu perempuan, tapi semua perempuan memotong jari dengan pisau yang ada di tangannya tanpa terasa, saking tampannya Nabi Yusuf, karena ada nur Muhammad dalam tubuh Nabi Yusuf. Ulama menjelaskan kalau Nabi Muhammad kasat tabir ketampanannya dibuka di dunia oleh Allah semuanya. Ini wanita dunia tidak hanya mengiris jarinya, tapi dia akan mengoyak-ngoyak jantung dan hatinya, saking tampannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajah tampan menawan, tak bosan dipandang mata. Kalau berbicara itu bagaikan mutiara yang berjatuhan dari mulut Rasulullah. Dalam kitab Diba dijelaskan, wa idza taqallama faka'annama dhurru yaskutu min jalikal kalam. Kalau Nabi ngomong, omongannya bagaikan mutiara yang berjatuhan dari mulut Rasulullah. Semuanya bermanfaat, tidak ada yang nyinggung orang lain, apalagi menyakiti manusia yang lainnya. Alhamdulillah. Ini Rasul bohong aja nggak pernah. Laisa bigomasin wala kadzab, tidak pernah berdusta dan tidak pernah mengumpat dalam kehidupannya. Ngomong nggak pernah bohong. Dulu ada orang kafir bilang Nabi pernah bohong dulu. Waktu dikejar-kejar orang yang mau dibunuh, padahal nggak bohong. Nabi lagi diri Pak di sini. Kemudian ada orang yang dikejar-kejar mau dibunuh, lewat depan Rasulullah. Kemudian ngumpet, Rasul tahu. Akhirnya Rasul pindah dirinya di depan. Datang lari yang mau membunuh, nanya kepada Rasulullah, Muhammad, tadi lihat orang gak lewat sini? Kata Nabi Muhammad, sejak aku berdiri di sini gak ada orang yang lewat sini. Bohong apa benar? Benar apa bohong? Ini benar. Rasul tadi diri di sini, ada orang dikejar-kejar mau dibunuh. Ini yang mau dibunuh ngumpet, Rasul diamkan. Karena untuk menyelamatkan nyawanya, akhirnya Rasul pindah dirinya. Berdiri pindah, kemudian ada orang yang mau membunuh, bertanya, Muhammad, apakah kau lihat orang lewat sini? Kata Rasulullah, sejak aku berdiri di sini tidak ada orang yang lewat sini. Karena Rasul dirinya udah pindah. Kalau diri di sini tadi lihat, ya pindah, itu enggak. Ini Rasul enggak pernah dusta. Omongannya semuanya bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kalau berjalan di panas terik matahari tidak tampak bayangan Rasulullah. Kalau berkeringat harum keringatnya bagaikan minyak kasturi. Kalau Rasul salaman dengan tangan sahabat, itu tangan sahabat wangi sampai berhari-hari. Kalau Nabi duduk di satu majelis, kemudian Rasulullah pergi dari majelis itu, Rasulullah udah nggak ada, tapi wanginya masih bertebaran di majelis yang diduduki oleh Rasulullah. Kalau Rasul jalan di jalan depan Masjid Al-Furqan, bapak ibu semua pada tidur. Besok pagi kita tahu Rasul habis jalan di jalan sini. Dari mana taunya? Dari wangi di setiap jalan yang dilalui ditinggalkan Rasulullah. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Kalau Nabi jalan di satu jalan, itu Rasulnya udah nggak ada, tapi orang tahu Rasul habis jalan di jalan itu dari wangi yang ditinggalkan di setiap jalan yang dilalui. Emang bisa Tad? Bisa. Kalau musang saja jalan gak ada musangnya, kita mencium bau pandan. Bagaimana makhluk yang dicintai oleh Allah, ini diistimewakan oleh Allah.
Kemudian dalam syair-syair ulama mencatat bagaimana kesempurnaan penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi sepanjang hidupnya enggak pernah mimpi yang mengeluarkan air mani. Wa ma tasa'ab bi mada jamani. Nabi sepanjang hidupnya enggak pernah nguap, ngantuk enggak pernah. Jadi nggak pernah nguap sepanjang zaman Rasulullah. Kalau kita mah dikit-dikit nguap, apalagi kalau lagi ngaji ya. Makanya jadi penceramah sekarang serba salah. Ceramah lurus, ayat Quran, hadis Nabi, itu jamaah pulang atu-atu. Sambil pulang bawa berkat ngomongin ustadznya, ustadz gitu diundang najis banget gua mah begitu. Ada yang ceramahnya lucu terus dibilang kayak pelawak gitu. Ada yang ceramah badannya gemuk dibilang nih ustadznya jarang puasa sunat Senin Kemis gitu. Ada yang penceramah badannya kurus dibilang sama jamaahnya nih penceramah kurus kayaknya bininya galak ini mah. Dulu ada orang ceramah ayat Quran hadis Nabi jamaah pulang. Ada satu anak muda nggak pulang depan. Kelar ceramah dipuji seneng. Anak muda akhlak kamu mulia banget, orang lain dengar ceramah gua pulang atu-atu lu nggak pulang. Dia bilang saya nggak pulang bukan karena akhlak mulia Pak Kiai, tapi sejadah saya diinjak Kiai. Naudzubillah min. Jadi nih Rasulullah nggak pernah nguap, makanya yang ngaji. Kalau lagi di majelis taklim yang nyender ke tembok ngantuk tidur. Itu pahalanya beda sama orang yang ngajinya serius kagak nyender, beda ya. Kalau ngantuk apalagi tidur, semuanya masuk surga, memang masuk surga, tapi masuk surganya beda-beda. Kalau yang ngajinya nggak nyender, tegang, matanya melotot, yang disampaikan kiai diamalin, insya Allah masuk surga bareng kiai dan para ulama, insya Allah. Tapi kalau ngajinya nyender ke tembok ngantuk, itu masuk surga juga bareng sama tembok-temboknya. Bu, ibu, ini Rasulullah masa nggak pernah nguap. Bi khalfihi kama min ru'yatun sabatat. Kalau Nabi ngelihat ke depan, tapi Nabi tahu depan belakang, gitu. Bi khalfihi kama min ru'yatun sabatat. Rasul mukanya matanya ngelihat ke depan, tapi Rasulullah tahu di belakangnya. Sehingga ada orang kafir yang hendak membunuh Rasulullah dari belakang. Tersungkur dengan izin Allah, namanya daksur, karena Rasulullah selain ngelihat ke depannya, Rasul melihat ke belakang. Jubabatun abadan fi jismihil hasani, laler nggak pernah menclok di tubuh Rasulullah sepanjang hidupnya. Jadi nggak pernah menclok laler di tubuh Rasulullah. Kenapa? Al-Habib Umar Al-Habib menjelaskan, karena wanginya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laler nggak seneng sama yang wangi, senengnya sama yang bau. Ya bu, ibu masih pada hidup. Ini Rasulullah luar biasa jasmaninya. Wala yura asru bauli minhu fi alani. Kalau Nabi buang air besar, kotorannya tidak nampak dilihat oleh kasat mata manusia, langsung diserap oleh buminya Allah. Ini kotorannya diselamatkan oleh Allah dalam rangka menyempurnakan penciptaan Rasulullah. Bahkan dalam kitab Diba dijelaskan, wa wulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan biadil inayah. Ketika Rasulullah dilahirkan itu dalam keadaan sudah dihitan dengan izin Allah. Jadi Rasul lahir sudah dihitan. Kenapa? Dalam rangka menyempurnakan penciptaan Rasulullah. Kalau Rasul nggak dihitan, dibawa ke bengkong, kemudian dihitan sama bengkong, tuh bengkong yakin sombong seumur hidup. Kemana-mana ngomongin itu Nabi gua yang nyunatin, itu Nabi gua yang nyunatin. Ini diselamatkan oleh Allah penciptaan Rasulullah, dimuliakan Allah. Skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Ini jasmaninya ahsanan nasi khalqan.
Penciptaan yang terbaik jasmani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khuluqo, dan termulia akhlaknya. Jadi Rasulullah akhlaknya dikagumi, tidak hanya dunia Islam. Dunia luar Islam kagum terhadap akhlak Rasulullah. Ada orientalis Yahudi namanya El Stoddard. Dia ngarang satu buku The Life and Teaching of Muhammad. Dia katakan, I have always the religion of Muhammad. Aku menaruh perhatian yang setinggi-tingginya terhadap agama yang dibawa oleh Muhammad, because of it, sebab dalam pribadi Nabi ada vitalitas yang amat mengagumkan, sehingga rentan waktu 23 tahun umat Islam tidak ada di benua Jazirah Arabia, bahkan sampai ke Andalusia Spanyol, sampai ke Romawi itu Bizantium, bahkan sampai ke Guangzhou itu Cina. Itu bukan karena harta Rasulullah, bukan karena pedang Rasulullah, tapi karena akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaku cinta kepada Rasulullah, sedikit demi sedikit kita teladani akhlak Rasulullah, kita hidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, pertanda dia cinta padaku, dan siapa yang cinta kepada Rasulullah nanti dibersamakan di surganya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dah 1 jam ya. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini menjadi pengajian yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Rumah tangga kita jadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu keturunan kita jadi anak cucu keturunan yang saleh dan salehah. Rizki yang kita dapatkan menjadi rizki yang berkah, sehingga semangat untuk dipakai ibadah. Dan kalau kita memiliki rizki yang berkah, insya Allah diberikan kesempatan oleh Allah kita pergi haji ke kota Mekah, insya Allah. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini punya hajat, punya cita-cita, punya harapan, punya tujuan. Gantungkan semua harapan, cita-cita dan tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita menjadi doa yang didengar oleh Allah, diaminkan oleh para malaikat, yang pada akhirnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa junuba liwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma maghfiratuka awsa'u min junubina, rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, ya Rabbana, ya Jami, Engkau Zat yang maha mengumpulkan, menghimpun, membersamakan kami. Kami sadar kami yang berkumpul malam ini bukan hamba-Mu yang terbaik, ya Allah. Kami hamba-Mu yang bergelimangan salah, hilap dan dosa. Tidak lagi dalam hitungan hari, bahkan setiap jam kami berdosa kepada-Mu, ya Allah. Karena itu kami mohon kepada-Mu, ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan ayah ibu kami, ya Allah. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan kakek nenek kami, ya Allah. Paman bibi kami, kakak adik kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik mereka yang masih hidup apalagi mereka yang sudah wafat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ghafur, Engkaulah yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa mata dari memandang yang tidak pantas, dosa telinga dari mendengar yang tidak Engkau ridhoi,
dosa mulut dari berkata dusta, ghibah, fitnah, bahkan membicarakan aib keburukan saudara kami. Dosa hati kami, barangkali di hati kami ada ujub, takabur, sombong dan sum'ah ya Allah. Dosa perut kami, barangkali ada makanan, minuman haram yang masuk ke dalam perut kami. Dosa kemaluan kami ya Allah, barangkali di antara kami ada yang pernah melakukan zina, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Dosa kaki kami melangkah ke tempat yang tidak engkau ridhai ya Rabb. Atas dosa-dosa itu semua, dosa besar ataupun dosa kecil, dosa yang kami sengaja melakukannya ataupun dosa yang dengan bercanda, dosa yang terang-terangan ataupun dosa yang dengan rapih kami sembunyikan kepadamu ya Allah. Karena itu kami mohon kepadamu ya Rabb, malam hari ini jangan pernah kami keluar dari majlis maulid malam ini kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Hadi, engkau zat yang maha memberi hidayah kepada kami. Hidayahi kami ya Allah, bimbing kami ya Rabb agar terus berada di jalan syariatmu ya Allah. Jangan pernah robek hati kami yang telah dipenuhi hidayahmu saat ini dengan kembali lagi berbuat dosa dan maksiat lagi kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, engkau zat yang maha kasih yang maha sayang. Kasihi sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi ayah kami yang pergi pagi pulang petang peras keringat cari nafkah untuk menghidupkan kami anak-anaknya ya Allah. Kasihi sayangi ibu kami ya Allah, yang susah di atas kesusahan ketika mengandung kami ya Rabb, melahirkan kami, mempertaruhkan hidup dan matinya, membesarkan kami tanpa pamrih, membersihkan kotoran kami tanpa keluh kesah. Bahkan ketika kami sakit, ibu kami ikut merasakan sakit dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, kasihi sayangi ayah ibu kami ya Allah. Jika ayah ibu kami masih hidup, panjangkan usianya dalam taat kepadamu ya Rabb. Jika ayah ibu kami sudah meninggal dunia, jadikan kuburnya taman dari taman surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Muqtadir, engkau zat yang maha menakdirkan kehidupan kami. Takdirkan kehidupan kami jadi kehidupan yang barakah. Takdirkan rumah tangga kami jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Takdirkan anak cucu keturunan kami ya Allah jadi anak cucu keturunan yang saleh dan salehah. Dan takdirkan ya Allah nanti di akhirat kami dapat bertemu dengan kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dapat melihat wajahnya, dapat mendengar merdunya suaranya, bahkan takdirkan kami bersentuhan dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana ya Muqtadir, takdirkan kami semua jika kau wafatkan kami ya Muqtadir dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. 3 kali sama-sama kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Sampai bertemu lagi dengan saya Ustaz Joker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami haturkan kepada Al-Ustaz Luqman Zayyadi MAG yang telah memberikan ceramahnya, tausiahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat, menjadi hikmah dalam kehidupan kita semuanya sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, acara demi acara telah kita laksanakan dan alhamdulillah telah berakhir. Mudah-mudahan ini acara menjadi berkah dan juga menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semuanya dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di Maulid Nabi yang akan datang di tahun depan.
Saya Firwandi selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam membawakan acara Maulid Nabi ini. Mohon maaf lahir batin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.